Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang apa sih itu dot product, cross product, sistem koordinat, kartesian, tabung dan bola. Nah, di sini yang pertama itu produk. Nah, jadi di mana dot product ini adalah operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan nilai skalar untuk dua vektor A dan B. Hasil produk tersebut dinyatakan sebagai berikut nih. Misalnya teman-teman, A kali B sama dengan A kali B, terus habis itu dikali cos buka kurung buka kurung. Nah, di mana A dan B adalah magnitudo dari masing-masing vektor, dan 0 ini nih teman-teman. Nah, yang ini nih adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Nah, di sini tuh kita punya contoh soal ya, teman-teman. Misal nih, terdapat dua vektor A sama dengan 3,-2 dan B sama dengan 1,4. Dihitung. Nah, kita tuh di sini tuh disuruh hitung dot product dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini kita bakalan ngebedah gitu teman-teman ya, dari soal yang ini nih. Jadi yang pertama itu teman-teman, kita terlebih dahulu harus menghitung magnitudo dari masing-masing vektor A. Untuk vektor A ini ya teman-teman, A. Nah, kita giniin biar nanti nih. Nah, kita taruh di sini. Vektor A sama dengan ya teman-teman, agak gimana gitu ini. Min 2, ini min 2. Nah, di sini disama dengan 9 plus 4. Nah, ini sama dengan lagi 13. Nah, di sini teman-teman saya jelasin dulu gimana sih dia sampai kayak hasilnya kayak gini nih. Nah, di sini di vektor A nih teman-teman, kita bakalan kayak ngasih kuadrat gitu di ininya. Nah, misalnya 3 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, di sini tuh kita dapat 3 kali 3 sama dengan 9, min 2 kali 4 min 2 kali 2 sama dengan plus 4. Nah, di sini itu ditambahin habis itu jadi akar 13. Nah, untuk yang vektor B-nya, teman-teman, itu yang vektor B ini kita sama seperti yang di atas. Kita ini 1/2 bukan 1/2 plus 4 kuadrat. Ini sama dengan 1 kali 1 plus 4 kali 4 16. Dan jangan lupa akarnya agak runyam gitu teman-teman. Aduh. Nah, di sini habis itu kita tambahin sama dengan akar 17. Nah, selanjutnya kita cari sudut nolnya antara kedua vektor dengan menggunakan rumus dot product yang kita dapatkan. Nah, di sini kan teman-teman kita sudah dapat nilai dari vektor A dan vektor B. Nah, sekarang kita bakalan mencari hasil dari dot product tersebut gitu teman-teman. Nah, di sini kita pakai rumus A kali B sama dengan buka kurung 3 kali 1 tutup kurung plus buka kurung lagi min 2 kali 4 nih sama dengan 3 min 8 sama dengan min 5. Nah, teman-teman, jadi hasil dot product dari kedua vektor tersebut adalah min 5, teman-teman. Nah, kita lanjut nih ya teman-teman ke cross product. Nah, jadi di sini teman-teman kesimpulannya untuk yang dari dot
product ini adalah yaitu operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan nilai skalar gitu. Jadi yang kedua di sini tuh cross product atau produk silang. Cross product merupakan operasi matematika antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Untuk dua vektor A dan B dalam ruang 3 dimensi, hasil cross product dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman, untuk hasil cross productnya itu kita dapat menyatakannya gitu. Kita pakai A kali B, bisa dilihat teman-teman, sama dengan vektor A dikali vektor B dikali sin 0 dikali n. Nah, di mana vektor A dan vektor B ini ya teman, vektor A, vektor B adalah magnitudo dari masing-masing vektor, dan seperti yang di atas adalah yang ininya nih adalah sudut antara kedua vektor tersebut, dan n kuadrat ini adalah vektor satuan normal terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Di sini kita punya contoh soal lagi nih teman-teman dari cross product. Di sini bisa kita tulis jika nih contoh, jika nih A sama dengan 2, 3, 1 kurung, dan B nih teman-teman, dan B sama dengan buka kurung 4, min 1,2. Nah, di sini tuh sama kayak yang di atas, kita itu hitung cross product dari dua vektor tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya itu udah teman-teman. Di sini kita gunakan rumus cross product dalam koordinat kartesian. Rumus ini adalah A kali B sama dengan buka kurung I, ini kita ke J, maka ini 2, 3, ini 1, habis itu ini 4, ini 1, 2, ya tutup. Nah, oke, ini kan kita udah dapat rumusnya nih teman-teman. Nah, dengan melakukan perhitungan kita dapatkan nih, kita udah kan kayak ngitung gitu, terus itu kita dapatkan A kali B sama dengan buka kurung 3 kali 2 min 1 kali buka kurung min 1 tutup kurung, kita tutup kurung lagi, ini I min buka kurung 2 kali 2 min 1 4 buka kurung J plus buka kurung nih teman-teman lagi 2 kali teman-teman ya, 2 kali buka kurung min 1 buka kurung min 3 dikali 4 tutup kurung K. Nah, jadi di sini teman-teman, wah tadi agak kepotong ya videonya. Nah, jadi kita sambung di sini. Nah, jadi di sini setelah kita menghitung ini gitu teman-teman, kita dapat menghasilkan 6 plus 1 I min buka kurung 4 min 4 tutup kurung J plus min 2 min 12 K. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 7I plus 0J min 14K. Nah, jadi di sini teman-teman, kita bisa menghasilkan cross product dari kedua vektor tersebut adalah 7, 0 sama 14. Itu ya teman-teman. Nah, untuk yang sistem koordinat nih teman-teman, ini kita bakalan ngebahas sebentar ya. Kita udah kehabisan kertas. Nah, di sini kita teman-teman yang ketiga ya, sistem koordinat. Nah, di sini tuh ada 3 yang kita bahas, dari kartesian, tabung, dan bola gitu teman-teman. Nah, jadi di sini
Sistem koordinat Kartesian merupakan sistem koordinat 3 dimensi yang paling umum, di mana setiap titik dalam ruang dinyatakan dengan 3 koordinat. Jadi di sini tuh 3 koordinatnya tuh x, y, z. Ini ya teman-teman, x, y, z. Nah, sistem koordinat tabung atau silinder dan bola juga digunakan dalam beberapa konteks. Sistem koordinat tabung menggabungkan koordinat Kartesian dengan koordinat polar, sedangkan sistem koordinat polar sistem koordinat bola menggunakan koordinat bola buka kurung r 0 dan di mana r adalah jarak dari titik ke asal, 0 adalah sudut dari sumbu x, dan 0 adalah sudut dari bidang x, y ke titik tersebut. Nah, di sini tuh kita punya contoh soal. Di sini saya bacakan saja teman-temannya. Dalam sistem koordinat Kartesian, titik A memiliki koordinat. Nah, di sini tuh titik A sama dengan koordinatnya itu 2, 3, min 1. Titik koordinat. Nah, di sini tuh kita disuruh ubahlah koordinat tersebut ke dalam sebuah sistem koordinat tabung dan bola. Nah, untuk menyelesaikannya itu ya teman-teman, kita pakai nih penyelesaian. Nah, teman-teman, setelah habis itu sini untuk mengubah koordinat 2, 3, dan min 1 dari sistem koordinat Kartesian ke sistem koordinat tabung, kita perlu menghitung jarak dari titik tersebut ke sumbu Z, yang merupakan jarak vertikal atau R, dan sudut dari sumbu X atau 0. Dalam kasus ini, R sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan 13. Nah, ini hasil dari ini ditambahkan jadinya 13, dan 0 sama dengan artannya itu 3/2. Nah, itu untuk yang A ya teman-teman. Ini untuk yang B. Nah, di sini ya teman-teman, untuk sistem koordinat bola kita perlu menentukan jarak dari titik tersebut ke asal atau R, sudut 0 dari sumbu X, dan sudut O dicoret dari bidang X ya. Dalam kasus ini R sama dengan akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan 14. Nah, untuk 0 sama dengan artannya itu 3/2 seperti sebelumnya. Ini dia teman-temannya, 3/2 seperti sebelumnya. Dan arcosnya itu min 1 per akar 14. Jadi nilai yang artan ini kita bakalan taruh ke arcos itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan saya. Cukup sekian dan terima kasih.